Salam Pramuka, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka mengenal Sandi Semapur. Silakan ambil posisi yang nyaman, kita akan belajar santai tapi serius. Mengenal Sandi Semapur. Semapur adalah bahasa isyarat dengan menggunakan dua buah bendera. Bendera Semapur dibuat dengan dua warna berukuran 45 x 45 cm. Warna terdiri dari dua warna gelap dan terang, disesuaikan agar kontras dengan latar belakang saat digunakan. Warna yang digunakan sebenarnya bisa bermacam-macam, tetapi yang lazim digunakan adalah warna merah dan kuning, di mana letak warna merah selalu berada di dekat tangkai bendera. Semapur diciptakan oleh seorang bernama Claude Capet pada tahun 1790. Tujuannya adalah untuk kepentingan komunikasi militer, agar anggota militer bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh. Pada saat itu, Semapur tidak menggunakan bendera seperti saat ini, tetapi menggunakan kayu berukuran besar yang bentuknya menyerupai lengan. Kayu ini kemudian dipasang di atas menara-menara tinggi yang jaraknya 5-10 mil atau sekitar 8-160 km antar satu menara dengan menara lainnya. Pada setiap menara ditempatkan satu pemberi pesan sebagai operator serta teleskop sebagai alat bantu untuk melihat pesan yang dikirimkan pemberi pesan lain dari jarak jauh. Pada abad ke-19, metode ini banyak diadopsi sebagai metode komunikasi antar kapal. Dari sinilah penggunaan bendera Semapur mulai diterapkan. Untuk komunikasi antar kapal, anggota militer tidak lagi menggunakan kayu besar, melainkan menggunakan alat yang lebih sederhana, yaitu bendera. Ketika Perang Dunia I terjadi, Semapur masih sering digunakan meskipun teknologi telepon dan radio sudah ditemukan. Alasannya adalah karena komunikasi melalui telepon atau radio memiliki kemungkinan untuk disadap oleh musuh, sedangkan Semapur tidak. Selain itu, metode ini juga lebih simpel dan dapat digunakan dalam kondisi susah sinyal. Karena itulah, Semapur masih banyak digunakan untuk kondisi darurat. Gerakan Semapur. Berikut adalah gambar dari gerakan-gerakan Semapur yang menggunakan bendera dan tangan kanan kiri. Cara mudah menghafal Semapur. Salah satu cara yang paling mudah dan cepat dalam menghafal kode isyarat Semapur adalah dengan menggunakan metode 8 penjuru mata angin, atau terkadang disebut juga sebagai metode jarum jam. Dengan metode ini, menghafalkan Semapur tidak dilakukan urut sesuai dengan urutan abjad, namun dihafalkan per kunci yang terdiri atas 7 kunci. Berikut adalah 7 kunci tersebut. Kunci yang pertama, salah satu tangan berada di titik 1 atau di angka 1, dan tangan yang lain atau tangan kedua berada di titik antara 2 sampai 8. Kunci kedua, salah satu tangan berada di titik 2 dan tangan yang lain berada di titik antara 3 sampai 8. Kemudian kunci ketiga, salah satu tangan berada di titik 3 dan tangan yang lain berada di titik 4 sampai 8. Kemudian kunci keempat, salah satu tangan berada di titik 4 dan tangan yang lain berada di titik 5 sampai 8. Kunci kelima, salah satu tangan berada di titik nomor 5 dan tangan yang lain berada di titik antara 6 sampai 8. Kunci keenam,
salah satu tangan berada di titik 6 dan tangan yang lain berada di antara 7 sampai 8. Kemudian kunci nomor 7, salah satu tangan berada di titik nomor 7, tangan yang lain berada di titik ke-8. Untuk lebih mudah memahaminya, berikut adalah tabel dari posisi tangan satu dan tangan lainnya. Lebih detailnya, kita pasangkan di mana letak posisi tangan kanan dan tangan kiri. Untuk memudahkan memahami dan mempraktikkan semapur, kita gunakan cara cepat hafal semapur pakai rumus angka dan lagu. Lagu yang kita pakai berdasarkan metode 8 penjuru mata angin yang telah kita bahas tadi. Silakan disimak lagunya dengan baik. A1, 2, B1, 3, C1, 4, D1, 5, E1, 6, F1, 7, G1, 8 dan selanjutnya H2 dengan 3, I2 dengan 4, K2 dengan 5, selanjutnya L2 dengan 6, M2 dengan 7, N2 dengan 8, jeda dulu. O3, 4, P3, 5, Q3, 6, R3, 7, S3, 8, T4, 5, U4, 6, Y4, 7, salah 4 dan 8, angka 5 dan 6, C5 dengan 7, selanjutnya V5 dengan 8, W6 dengan 7, X6 dengan 8, 7, 8, Z. Yuk, sekarang kita praktekkan menggunakan musik. A1, 2, B1, 3, C1, 4, D1, 5, E1, 6, F1, 7, G1, 8 dan selanjutnya H2 dengan 3, I2 dengan 4, K2 dengan 5, selanjutnya L2 dengan 6, M2 dengan 7, N2 dengan 8, jeda dulu. O3, 4, P3, 5, Q3, 6, R3, 7, S3, 8, T4, 5, U4, 6, Y4, 7, salah 4, 8, angka 5 dan 6, C5 dengan 7, selanjutnya V5 dengan 8, W6 dengan 7, X6 dengan 8, 7, 8, Z. A1, 2, B1, 3, C1, 4, D1, 5, E1, 6, F1, 7, G1, 8 dan selanjutnya H2 dengan 3, I2 dengan 4, K2 dengan 5, selanjutnya L2 dengan 6, M2 dengan 7, N2 dengan 8, jeda dulu. O3, 4,
P35Q 36R37 S38T45U46Y47. Salah 48, angka 5 dan 6, C5 dengan 7. Selanjutnya V5 dengan 8, W6 dengan 7, X6 dengan 8, 78, Z. Supaya lebih lancar, maka cobalah berulang-ulang sehingga benar-benar lancar. Sekarang kita akan pelajari cara mengirim dan menerima pesan menggunakan sandi semafor. Yang pertama, untuk pengirim ketika ingin memanggil atau meminta perhatian penerima pesan, yakni minta perhatian penerima dengan isyarat VE, VE, VE. Gerakan VE diulang-ulang sehingga penerima dapat mengerti. Atau yang mudah dan sering dipakai adalah kode UR, 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 dan seterusnya. Kode diulang-ulang. Tanda hubung strip dengan isyarat interval. Kemudian si penerima pesan menjawab siap dengan kode K. Apabila belum siap, maka kirim kode tunggu, yakni Q. Berikutnya, bagi pengirim, jika sudah dijawab K atau siap, segera kirim berita kata demi kata, ditutup dengan isyarat spasi atau interval. Apabila selesai pengiriman kata tidak dijawab dengan C atau A, maka diulang kata terakhir. Bagi penerima, mengirim isyarat C atau A apabila mengerti untuk setiap kata. Berikutnya, bagi penerima, bila karena suatu hal menghendaki pengirim untuk bergeser tempat, silakan bendera di atas kepala. Sedangkan bagi pengirim, karena diminta berpindah tempat, maka berpindahlah tempat yang sekiranya lebih mudah dipandang oleh penerima. Berikutnya, untuk pengirim, untuk memulai mengirim karakter angka atau numerik, didahului isyarat angka atau numerik, yakni 45. Kemudian kirim angka atau nomor, dan setelah selesai, tutup dengan isyarat huruf atau alfabet 47 atau V untuk kembali ke pengiriman karakter huruf. Bagi penerima, mengulangi setiap angka yang dikirim sebagai tanda mengerti. Berikutnya, bagi pengirim, apabila terjadi kesalahan dalam pengiriman isyarat, kirim tanda salah atau pembatalan.
atau tanda anulir, yakni 37. Kemudian ulangi kata terakhir. Berikutnya, apabila pesan atau berita telah selesai, maka kirimkan isyarat AR, yakni gerakan AR diulang-ulang. Kemudian bagi penerima menjawab dengan R apabila berita telah diterima dengan benar dan dimengerti. Gampang kan? Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Sekarang coba peragakan kalimat berikut menggunakan sandi semapur di depan pembinamu. Aku cinta pramuka. Berikutnya, praktekkan mengirim dan menerima pesan dengan temanmu. Misalnya, pengirim atau kamu mengirimkan pesan, kamu dari mana? Kemudian penerima pesan atau temanmu menjawab, saya dari Indonesia, dan seterusnya. Praktekkan di depan pembinamu. Sebelum kita akhiri sesi ini, mari kita refleksi sejenak agar kita senantiasa termotivasi dan tetap semangat di dalam kepramukaan. Riang gembira, pantang putus asa. Itulah jiwa seorang pramuka sejati. Tetap semangat. See you next time. Salam pramuka.